jangankan sebulan, sehari pun belum tentu, ya, tergantung makannya sih. Maka, ya lanjut. Maka ketika melihat kejadian kayak gitu, saya begitu ada beberapa waktu lagi ketemu lagi sama orangnya, enggak cukup, gemuk malah orangnya. Loh, terus gimana buat makan? Mohon maaf ya, meskipun makannya tentu tidak makanan restoran, kadang nasi pakai yang kampung, pakai tempe aja, tapi cukup gitu makan. Dan anak-anaknya gimana, adik-adiknya tadi yang udah, karena adik-adiknya masih sekolah, yang udah kerja baru si kakaknya jadi guru PAUD. Ternyata biaya sekolahnya semua gratis karena adik-adiknya ngapalin Quran seperti kakaknya. Sedangkan izinnya, saya nggak punya kenalan koruptor, tapi izin waktu Koko masih dulu tinggal di Thailand, masih di profesi yang lama, mohon maaf, sebagai bandar judi. Kan ada bandar judi lain yang ampun, memang belum nyampe triliunan, tapi duit itu udah bukan masalah. Mereka bisa bayar guru dan sekolah termahal, gak cuma itu, bahkan mereka sanggup bangun sekolah sendiri hanya untuk satu anaknya. Tapi kalau Allah udah gak ridho tuh sama duit, gampang. Tuh anak-anaknya mohon maaf ya, ada yang LGBT, ada yang mohon maaf homo, ada yang mati overdosis narkoba, ada yang nikah ayahnya sendiri, nikah betulan nih, bukan nikah maksudnya ngehianatin anak bapaknya buat ngambil uang, nikah betulan juga ada. Ya. Jadi ketika ada yang mikir, oh yang penting dapat uang banyak, dihitung cuma dengan dalam setengah tahun, Allah udah gak ridho, gampang bikin ada masalah, gampang banget. Ya, maka dari situ bukan gak boleh punya, silakan kok. Kalau gitu gimana, saya ada kerjaan tawaran gajinya lebih gede, boleh kan? Boleh saja. Tapi selalu ingatin bahwa bagi para sahabat, bagi orang-orang soleh terdahulu, ya itu semua cuma alat untuk apa? Alat untuk mendekati diri Allah. Ibarat gini ya, bayangin jembatan, di ujung jembatan kita tinggalnya di situ, lewati rumah kita pulang harus lewatin jembatan. Pertanyaannya, ada nggak orang yang tinggal di jembatan, yang jembatannya dikasih karpet empuk, lampu hias, pegangannya pun dari emas, lampu sorot, tanaman cantik, dikasih pengharu, tapi rumahnya bobrok, pintunya lepas, kacanya jebol, atapnya bolong, temboknya retak-retak. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Nah, kita lagi di jembatan, nama jembatannya dunia. Bukan gak boleh punya, bukan. Tapi kalau kita menjadikan segala bahagia itu cuma di sini aja, pantesan stres. Karena kita sibuk membagus-bagus sesuatu yang pasti akan kita tinggalin. Oh, tapi gimana? Ada orang yang mau kayak gimana pun dia tetap jadi kaya lagi. Seperti Abdurrahman bin Auf, pindah ke Madinah ikut Nabi, dinolin uangnya. 3 bulan kemudian jadi orang terkaya kedua di Madinah. Hanya waktu 3 bulan. Pernah akhirnya suatu ketika beliau mendapat info orang kaya itu masuk surganya lebih lama, beliau segitu udah yakin, karena beliau termasuk 10 sahabat yang dijamin surganya. Terus akhirnya mendengar ada satu negeri panen kurmanya busuk satu negara, dibeli semuanya. Sudah senang, alhamdulillah aku kehilangan hartaku, mengurangi hisab. Ya. Coba bahagia karena jatuh miskin. Ya. Nyampe rumah, gak lama kemudian ada yang datang utusan dari suatu negeri bertanya, benarkah Abdurrahman bin Auf? Kami datang dari suatu negeri yang sedang dilanda wabah penyakit. Kata tabib di negeri kami, obatnya hanya satu, kurma busuk, dan sudah kau borong semuanya. Izinkan kami membeli semuanya, jadi kami bawakan harga 10 kali lipat dari uang yang kau keluarkan. Gagal lagi. Gagal lagi. Ya, tapi ya gitu. Karena mereka adalah, dan kita bisa kok, tapi bisa kok. Berarti ada ya rumus untuk jadi kaya secara pasti. Kalau ditanya gitu ada. Yuk kita bisa bikin kajian ala rumus kaya ala Abdurrahman bin Auf. Tapi tetap perbedaannya terlalu mendasar sama kita. Karena beliau jadi kaya efek samping, kita jadi kaya tujuan utama. Ya, sampai kadang, kenapa ibu kok rajin banget sholat duha? Biar dagangan laris.
Gak boleh berarti ya kok. Boleh, bagus mintanya masih ke Allah. Tapi kalau kita letakin bahagia lebih kaya dan itu jadi tujuan utama, perbedaannya nanti pas kehilangan pasti nggak sedih. Tapi kalau yang itu cuma efek samping, kehilangan, yang penting kan kehilangan Allah. Jadi silakan kita Islam sempurna. Kalau yang mau jadi, saya mau jadi pemimpin kok, jadi presiden, ada nggak ilmu supaya jadi pemimpin yang baik dalam Islam? Oh ada. Pengen jadi orang kaya ada nggak? Oh ada. Apalagi jadi ahli ilmu yang baik ada. Tapi semuanya sama. Mereka dapat ilmu, dapat jabatan, dapat apa, semuanya untuk jalan tanpa dekat sama Allah. Ya. Ada yang mau viral? Kalau misalkan ada silakan, tapi ingat kita ditanyanya bukan followersnya berapa, ditanyanya kamu ngajarin apa ke penonton kan? Karena pintu surga betul 8, tapi pintu surga bagi yang centang biru itu belum ada. Karena beli ini centang biru, beli follow, orang udah gak bisa ditipu bu. Follower 100.000, yang komen 2, kan duit. Pasti mau beli ini kan. Udah tenang aja. Ya. Kejar Allahnya, nanti Allah mudahkan. Ini beberapa hari terakhir kemarin lagi waktunya puasa Ayyamul Bid itu di 13, 14, 15 adalah di sini kelihatan nggak bulan purnama? Ya, cantik tidak? Nah begini ya, bulan purnama. Kalau kita lihat bulan purnama, ada nggak? Pertanyaan gini, ada nggak orang lihat bulan purnama itu dengki? Berantem. Bu, ibu nggak boleh ya lihat bulan itu. Yang boleh cuma saya. Ada yang kayak gitu? Kita mau lihat barengan, kelihatan kan? Selagi nggak ketutupan benteng, nggak ketutupan awan, kelihatan kan? Ya. Seperti itulah gambarannya kalau kita rebutin sesuatu yang luas. Semua kebagian, jadi nggak usah berantem. Beda kalau kita rebutin sesuatu yang sempit. Contoh dunia. Laki-laki. Iya, itu termasuk sih. Ya. Maka dan ini disebutkan ya, contoh penduduk Indonesia 270 juta orang. Yang boleh jadi presiden berapa orang? Bayangin 270 juta orang rebutin satu posisi yang sama. Gimana rusuhnya negara kita? Kemarin yang rebutan cuma 3 paslon aja berantemnya di Indonesia. Maka itulah kalau rebutin sesuatu yang sempit. Kalau rebutin sesuatu yang luas, contoh 270 juta yang penduduk Indonesia semuanya pengen masuk surga, terus semuanya tahajud, semuanya sholat, semuanya zakat, semuanya puasa, semuanya akhlak mulia. Muat nggak semuanya ke surga? Nggak usah berantem kan? Nah, kalau misalkan tahu-tahu kita baik-baik aja, tahu-tahu musuhan, berantem kan? Sederhana. Pasti ada dunia milik di antara kita. Atau kalau kata Mbak yang tadi, ada lelaki milik di antara kita. Tertarik sama lawan jenisnya nggak apa-apa bu. Ya. Tapi ini mah mau fakta dulu aja ya. Salah satu ciri kiamat itu, salah satu ciri akhir zaman itu nanti dari 50 kelahiran, 50-50-nya perempuan. Jadi nanti akan ada hanya laki-laki makin sedikit sampai 1:50. Nah, siap-siap aja kalian nih para jomblo. Aja toko. Coba bayangin, perempuannya 50, lelakinya 1. Udah cuma 1, gak sudah cewek lagi. Ya Allah. Ya kabar baiknya untuk ke surga gak harus punya suami. Ya gimana dong, coba itu yang di Palestina masih kecil, boro-boro mikirin nikah, udah kenal apa, bisa ke surga gak? Bisa. Daripada punya suami yang penting kaya, tampan, ganteng, Asia. udah tua lagi, mungkin 2 tahun lagi meninggal. Warisan banyak, tapi ya bikin kita jadi jauh dari Allah. Jadi kita suka kepengen tuh biasanya tadi satu, pengen kaya karena belum pernah kaya, atau tahu pengen apa ya karena belum pernah. Ya kalau entah ya, kalau di film-film ya,
kan sholat dibikin indah kalau misalkan ternyata dapat pasangannya anak orang gitu ya. Nah akhirnya suatu ketika ada satu kajian, ada yang cerita ya, kita tentu tidak sebutkan orang dan namanya. Dia jujur, ya dulu saya nggak suka sama dia, tapi biar gimana pun dia anak dari keluarga yang kaya sekali, ternyata tidak seindah yang dibayangkan juga ya. Karena sedikit banyaknya ketika ada perbedaan ekonomi yang segitu jauh, kadang yang mohon maaf ya, agak merendahi, terus akhirnya ya ngeremehin. Sedangkan wanita kan punya hati, selalu dipahami, mengerti gitu. Terus setiap hari dia cuma pulang, kadang mohon maaf ada bekas lipstick di bajunya apa. Yang penting dia tiap penting tiap hari yang penting udah kasih duit, dilemparin lagi ngasihnya ke mukanya kan. Nangis tuh cerita di kajian pas nanya. Dulu saya kira cerita di mana, iya naik BMW tapi nangis, dapat mobilnya, tapi yang sambil mikirin kelakuan ya Allah ya begitu, ke anak-anaknya juga masih ada yang dibayangkan ya. Jadi ya sudah. Misalkan punya anak tampan, kaya, cantik, viral, rajin melintir, tapi kalian diperlakukan seperti film azab Indosiar. Orang itu bilangnya, orang Jawa bilangnya sawang sinawang ya. Itu ya udah. Nanti waktu dan pengalaman yang ngajarin biasanya. Makanya ngapunten ya, biasanya yang lebih taat dalam ibadah ngapunten di masjid juga. Kebanyakan mohon maaf yang udah sepuh. Enggak, bukan gimana, karena kenapa? Yang udah sepuh soalnya udah kenyang. Oh saya pernah dijahatin orang. Oh saya pernah dikecewain teman usaha, teman bisnis. Oh saya pernah dikecewain pasangan. Akhirnya udah nyampe di satu titik, tinggal Allah doang. Ini ternyata nggak pernah ngecewain. Ya masa kita harus nunggu itu dulu baru mulai nyari Allah ya, masa harus gitu dulu. Misalnya kita ngeliat di depan ada dua jalan, satu belok kiri, satu belok kanan. Yang belok kanan kok selamat semua, yang kiri kok ada jatuh, bocor, berdarah, baret ya. Ya masa kita ambil kiri, rasain jatuh dulu, ya kita udah lihat kalau orang kayak gitu ya, kita juga jangan sederhana kan. Kayak misalkan, dan ini bukan fanatik, kayak misalkan ibu kalau anaknya pengen jadi pemain bola, belajarnya ke Cristiano Ronaldo atau ke Sergio Ronaldo. Wajar kan, karena dia kita pengen juara sepak bola, dia pernah juara. Nah kita sama. Kalau saya mati bakal, surga pengen, bahagia pengen, mulia pengen, dunia akhirat luar biasa. Ternyata ada orang yang paling sukses, paling mulia, paling bahagia, paling banyak kebahagiaan orang, contoh Rasul dan para pengikutnya. Ya, ternyata mereka sholat, mereka taat, ya, tinggal ikutin jalannya kan. Itu sudah ya. Iya. Udah jaga sholatnya. Ini dibaca ya. Kalau setiap malam, ini hadisnya Sahih, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud ada. Jadi dan di Hongkong kan subuhnya lebih belakangan kan. Tadi itu ternyata saya cek subuhnya jam 5.40. Iya. Berarti ibu masih bangun jam 5 masih boleh tahajud loh itu. Coba di sini ada yang tinggal dari Surabaya, Jawa Timur. Oh, masya Allah itu bisa jam 4 pas udah azan. Bahkan kalau lagi awal banget bisa 3.45 udah azan. Di sini jam 5.40. Bangun jam 5 sisa tadi coba di Surabaya. Bangun jam 5, oh udah terang. Nah, ada Nabi pernah bilang kayak begini. Ini di hadis Sahih. Barang siapa terjaga di malam hari, lalu dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada riwayat yang pakai yuhyi wa yumiit, tapi lebih banyak hadisnya yang tanpa pakai. Jadi kita ambil yang lebih banyak kan, lebih singkat juga kan. Ulangi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul